ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, dari sini lahir sejumlah syubhat. Maksudnya dari pembahasan ini diragukan oleh sebagian orang. Mereka mengatakan bahwa ibadah itu tidak mesti, katanya, harus ada dalilnya. Ya. Ibadah itu tidak mesti harus ada dalilnya. Jadi mereka menganggap bahwa kaidah al-ibadah tauqifiyah, ibadah itu tauqifiyah, harus dibangun di atas dalil, harus berhenti, tidak boleh berjalan kecuali dengan dalil. Mereka anggap bahwa itu kaidah bukan secara mutlak. Bukan secara mutlak. Ya. Dan ini syubhat pada sebagian orang. Mereka berdalilkan dengan sebagian hal yang datang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, kita beri contoh-contoh syubhat mereka di sini. Satu, misalnya dengan pendalilan mereka wudu Bilal di belakang setiap sholat. Iya. Jadi katanya di antara dalil yang menunjukkan bahwa ibadah itu tidak mesti harus ada dalil, bukan tauqifiyah, adalah Bilal. Bilal itu setiap kali sholat, setiap kali beliau berhadas, beliau bersuci, lalu sholat 2 rakaat. Lalu sholat 2 rakaat. Ya, dan inilah yang menyebabkan Bilal radhiyallahu taala anhu itu dilihat suara atau didengar suara terompanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sorga. Ketika Bilal ditanya tentang apa amalan yang paling dia harapkan, maka Bilal menyebut sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu itu. Baik. Jadi kata mereka, ini menunjukkan bahwa tidak mesti ada dalil. Soalnya Bilal ditanya oleh Nabi, kenapa kamu bisa saya dengar suaramu, suara terompamu di sorga? Nah, Bilal sebut karena dia sholat 2 rakaat. Nah, itu menunjukkan tidak mesti ada dalilnya. Bilal berijtihad sholat sunnah 2 rakaat dan dia didengar suara terompanya di mana? Di sorga. Baik. Pertama, ini pendalilannya, cara berdalilnya, ini adalah hal yang keliru. Kekeliruannya dari sudut mana? Menyelisih Al-Quran, menyelisihi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi kesepakatan ulama. Itu kaidah yang diterangkan bahwa ibadah asalnya tidak boleh dilakukan atau dilarang kecuali dengan dalil. Itu adalah hal yang ditunjukkan oleh Al-Quran, oleh hadits Rasulullah, dan ditunjukkan oleh kesepakatan ulama. Iya. Karena itu siapa yang membuat syariat, maka pasti akan ditanyakan terhadapnya. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat apa yang tidak diizinkan oleh Allah? Ya, semua harus ditanya tentang izin dari Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan dariku. Dan ini sudah ditegaskan kesepakatan ulama di atas hal ini. Baik. Kemudian yang kedua, ini perbuatan Bilal di sini, ini sebenarnya bukan mengadakan perbuatan baru. Tidak ada hal yang baru di sini. Iya. Sebab Bilal radhiyallahu taala anhu mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Tidak ada di dalam hadis yang menunjukkan bahwa Bilal itu tidak pernah belajar dari Nabi sebelumnya. Tidak ada di dalam hadis yang menerangkan bahwa itu adalah perbuatan Bilal yang mengada-adakannya. Itu enggak ada. Jelas ya?
Mungkin saja Bilal itu sudah belajar dari Nabi sebelumnya, dia sudah tahu ibadah itu. Ya. Maka karena dia tahu ibadah itu, dia ingin punya kelebihan dalam pintu ibadah yang dia jaga, sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Baik. Yang ketiga, telah syah di dalam hadits Utsman bin Affan, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW memperagakan wudhu. Setelah itu beliau bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudhu'i hadha, thumma shalla raka'ataini, lam yuhaddits fihi ma nafsah illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu dia sholat 2 rakaat, dia tidak membisikkan sesuatu pada diri, maksudnya dia sholat bagus, khusyuk, maka akan diampuni dosa-dosanya. Saya mau tanya sekarang, ini pengajaran dari Nabi sunnah, sholat 2 rakaat atau tidak? Sunnah. Itu ada di hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dari mana kalian bilang Bilal melakukannya tidak ada petunjuk dari Nabi? Ya. Itu tidak mungkin. Baik. Sudut yang kedua. Sudut yang ketiga, para ulama yang menjelaskan hadits tentang Bilal ini, keutamaan beliau 2 rakaat setelah wudhu, itu sama sekali tidak ada yang menyebutkan bahwa ini dalil yang menunjukkan ada bid'ah hasanah atau dalil yang menunjukkan seorang itu bisa bikin bid'ah baru, walaupun tidak ada contohnya. Tidak ada yang memahami seperti itu. Kemudian sudut bantahan yang lain. Dan ini yang terakhir. Sekarang perbuatannya Bilal ini kapan? Di masa Nabi masih hidup atau Nabi sudah meninggal? Nabi masih hidup. Jelas ya? Jadi kalau Nabi masih hidup itu wahyu masih turun. Wahyu masih turun. Jangankan di kejadian yang tidak dilihat oleh Nabi, di kejadian yang dilihat oleh Nabi, di kejadian yang terjadi di masa Nabi, Nabi tidak melihatnya, turun wahyu kepada Nabi menegur kejadian itu. Jelas ya? Adapun setelah Nabi meninggal, itu tidak ada sepotong riwayat pun kejadian-kejadian yang seperti ini. Ini semuanya di masa hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selesai syubhat ini. Syubhat yang lain, ini salah kaprah yang lain. Ya, dan anehnya orang-orang yang pakai syubhat ini, kalau begitu boleh nambah-nambah, tidak apa-apa. Ya. Kalau begitu boleh dzikir berjamaah. Apa dalilnya? Memang tidak dalil, tapi itu bid'ah hasanah, bagus itu. Para ulama yang mengatakan bid'ah saja terbagi ini mengingkari, jelas ya, perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Kok mereka bisa melakukannya?